Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya kita bisa hadir di masjid untuk sholat maghrib berjamaah, dan sekarang kita bisa melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali dengan iringan doa, semoga apa yang kita baca dari kitab Nasahul Ibad ini membawa manfaat bagi kita semuanya, ya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita mengenai maqalah yang ke-11 dari bab thulathi. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai bab thulathi, bab yang isinya tiga nasihat, ya. Pada maqalah yang ke-12. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, maqalah yang ke-12, amba'dil hukama. Maqalah yang ke-12 ini dari sebagian hukama, ya. Nah, hukama itu siapa? Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, ai atibba'il qulubi. Yang dimaksud dengan para hukama itu adalah para dokter yang bisa mengobati penyakit jiwa, ya. Penyakit jiwa bukan dalam pengertian sakit jiwa seperti di rumah sakit, itu bukan, tetapi ya orang yang sedang punya berbagai macam penyakit hati sebenarnya, ya, penyakit hati. Jiwa di situ artinya hati maksud saya, ya. Jadi penyakit hati, bukan penyakit jiwa, ya, penyakit hati, penyakit rohani, ya, lebih tepatnya, ya. Nah, jadi para hukama itu adalah orang-orang yang ahli di dalam mengobati penyakit-penyakit rohaniyah itu, ya. Bukan penyakit jasmani, ya, atau bukan penyakit jiwa dalam pengertian orang gila, itu bukan, ya. Oke. Nah, dawuhnya
hukama ini, dari sebagian hukama ini, ahli hikmah ini adalah salah satu asya'a, ada 3 perkara, ada 3 hal ya. Tufarrijul husasa ya, yang bisa membuka, yang bisa melonggarkan al-husas itu kesempitan ya, jadi hal yang sempit ya. Kesumpekan begitulah ya, begitu ya. Zikrullahi ta'ala, yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian waliqau awliyaihi, dan bertemu dengan para auliyanya, wali-wali Allah, wa kalamul hukama, dan yang ketiga adalah pangandikan atau dawuhnya para hukama tadi itu ya. Jadi ada 3 hal yang bisa membuka hal yang sempit, yang bisa menghilangkan kesumpekan, begitulah ya, itu 3 hal itu ya. Nah, mari kita apa namanya bahas lebih lanjut ya, itu matannya ya, jadi redaksi dasarnya, lalu mari kita baca kitab Nashul Ibad ini dengan syarah dari Imam Nawawi ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi, salah satu asya, ada 3 perkara, tufarrijul husasa, yang bisa melonggarkan atau membuka hal-hal yang tersumbat begitu, yang sempit begitu, yang sumpek begitu ya. Nah, cara membaca kata al-husasa itu bidhammil ghain, dengan mendhammahkan ghainnya jadi husas tadi itu ya. Nah, makna tufarrijul husas ini diberi syarah oleh Imam Nawawi, ay takshiful humuma ya. Maksud dari tadi melonggarkan yang sumpek, yang sempit itu ya menghilangkan kesusahan ya. Jadi kalau orang sedang sedih, orang sedang susah ya, sumpek ya, itu akan dihilangkan atau bisa hilang dengan 3 hal ini ya. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala ya. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi ya. Ini Imam Nawawi memberikan syarah yang cukup panjang. Ini saya baca saja ya, mengenai apa yang dimaksud dengan zikrullahi ta'ala itu ya. Imam Nawawi kemudian memberikan syarah begini, bi ayyi sighatin kanat ya. Zikrullah itu atau zikir kepada Allah itu maksudnya ya dengan sighat atau redaksi manapun ya. Zikir itu yang penting intinya adalah dalam kerangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi redaksi zikirnya itu bisa apa saja ya. Yang penting dalam kerangka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya. Nah, kemudian berikutnya Imam Nawawi memberikan contoh ya. Ya, misal dari redaksi zikir itu ka'an yakula kafiron ya, seperti dengan mengucapkan atau membaca kafiron yang banyak ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah ya.
kalimat la ilaha illallah, ya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, la ma'buda illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa namanya, di antara sighot atau redaksi zikir itu bisa dengan membaca la ilaha illallah, ya. Nah, la ilaha illallah ini kita sering sebut dengan kalimat apa? Tahlil, ya. Jadi kita membaca tahlil itu zikir, ya. Zikir dengan bertahlil, dengan membaca la ilaha illallah, ya. Dengan menyatakan la ilaha illallah yang banyak, ya. Kalau zikir itu yang banyak, ya. Ya. Kathiron, ya. Ya, makanya kalau kita zikir la ilaha illallah sampai berkali-kali, sampai bisa 100 kali bahkan lebih, itu ya, ya itu memang perintahnya fadhkurullaha katsira, ya. Jadi kita diperintahkan untuk zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Nah, ini apa namanya, yang dicontohkan redaksi zikir yang pertama dari Imam Nawawi ini. Dan memang zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan zikir yang paling utama, ya. Makanya Anam tuh kalau misalnya mimpin tahlil itu, ya, mimpin tahlil itu biasanya sebelum membaca la ilaha illallah, Anam selalu menyebut apa, kamu Nam? Ya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Sebaik-baik zikir itu atau seutama-utama zikir itu, ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah itu kalimat yang mentauhidkan Allah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Ya. Yang sekarang ini sedang menjadi tema Pak Fadil ngaji Asmaul Husna itu, ya. Allah itu maha ahad, ya, maha esa itu, ya, itu, ya. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Jadi ini zikir yang paling utama bahkan, ya, karena dengan begitu akan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang dicontohkan oleh Imam Nawawi sighot zikir yang bisa dibaca, ya, diantaranya adalah wala haula wala quwata illa billah, ya. Ya. Yakni membaca la haula wala quwata illa billah, ya. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalau tadi la ilaha illallah dikenal sebagai kalimat apa? Tahlil, ya. Kalau la haula wala quwata illa billah kalimat apa, Pak? Hauqalah, ya. Jadi agak asing, ya, kalimat hauqalah, ya. Kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi dua kalimat ini yang dicontohkan oleh Imam Nawawi, ya. Nah, apakah zikir itu hanya dengan itu? Ya tentu sih tidak, ya. Tadi Imam Nawawi sudah menyampaikan bahwa zikir itu bi ayyi sighatin kanat, ya. Dengan sighot apa saja, dengan redaksi apa saja, yang penting semuanya dalam kerangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Imam Nawawi hanya menyebut dua kalimat la ilaha illallah dengan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, itu hanya sekedar contoh saja, ya. Ya. Tapi memang meskipun ini contoh, tapi juga bisa memang dimaknai karena saking pentingnya kalimat ini, ya. Kalimat la haula la ilaha illallah itu jelas, ya, kalimat tauhid, ya.
Makanya kemudian disebut sebagai zikir yang paling utama, afdhalul zikri tadi itu ya. Yang dengan begitu kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah ya. Nah, kalau kalimat hauqalah ini sebenarnya kan pada dasarnya dengan berzikir hauqalah itu supaya kita ini sadar ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu kalau dia memperbanyak bacaan hauqalah ya, itu insya Allah akan semakin sadar dirinya itu sebagai hamba Allah ya. Ya, kalau tadi kalimat tauhid itu mengakui Allah sebagai Tuhan yang tentu saja karena Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu maha kuasa segalanya, menentukan segalanya. Nah karena itu yang kalimat hauqalah itu implikasinya itu menyadarkan kita ya tentang posisi kita sebagai hamba yang lemah itu di hadapan Tuhan yang maha kuasa itu, yang kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan sedikit pun ya, kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu orang yang banyak membaca hauqalah itu insya Allah menjadi sadar diri kalau dirinya itu betul-betul sebagai hamba dan dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan yang diberikan oleh hamba, oleh Allah Subhanahu wa taala maksud saya ya. Loh ya tanya kan kita kan begitu ya toh. Wong punya ilmu ya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ya. La ilma lana illa ma 'allamtana ya. Kita tidak punya ilmu kecuali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa makan minum ya, itu karena rizki yang Allah berikan kepada kita ya. Makanya kalau kita makan itu kita sadar ya, makanya kemudian kita berdoa, apa itu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana ya. Jadi semuanya itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan berkah ya, begitu ya. Punya apa lagi ya? Punya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'azzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi Masya Allah ya, semuanya itu sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya. Makanya di antara nasihat yang pernah Allah berikan yang pernah Rasulullah berikan kepada Abu Dzar itu kita itu disuruh memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah itu ya. Jadi amaroni khalili an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah, itu kata Abu Dzar itu. Rasulullah itu mewasiatkan kepadaku supaya aku itu memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah itu. Nah, sekali lagi ya, di luar kalimat la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah ini kita boleh itu membaca kalimat apa saja dengan redaksi apa saja yang kita mau ya. Wong zikir itu kan banyak ya. Ada tahlil, ada hauqalah, ada tahmid. Kalau tahmid kita membaca apa? Alhamdulillah ya. Kalimat alhamdulillah itu luar biasa. Dengan alhamdulillah kita sadar bahwa tadi itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sehabis sholat kita diperintahkan untuk zikir sampai baca alhamdulillah berapa kali? 33 kali ya.
supaya memperbanyak memang itu. Ya. Ya. Kalau lisan kita itu sudah berzikir, ya mudah-mudahan hatinya juga ikut berzikir, ya begitu. Ya. Kalau sudah hatinya berzikir, mudah-mudahan seluruh anggota badannya ikut tergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir itu memang ya ujung-ujungnya itu yang melibatkan seluruh anggota badan kita ini, tidak hanya lisan kita, ya tidak hanya membaca sebenarnya, ya. Jadi zikir dengan lisan itu hanya merupakan salah satu zikir saja, ya, sebenarnya, ya. Nah, lalu kita bisa membaca apa lagi, ya? Tahlil sudah, hauqalah sudah, tahmid, apalagi tasbih, ya. Tasbih itu membaca apa berarti? Subhanallah, ya. Tasbih, ya. Tasbih itu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pun juga diperbanyak. Setiap ba'da sholat kita dianjurkan untuk membaca sampai 33 kali, ya. Masya Allah, ya. Dan memang perintahnya Al-Quran begitu, fadhkurullaha dzikran katsira, ya. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Nah, Imam Nawawi tadi juga menyebut, ya, ka'an yakula katsiron, ya, hendaknya membaca kalimat-kalimat tertentu, redaksi itu dengan banyak, ya. Ya, jadi intinya sekali lagi, ya, ingin saya ulangi, ya, menurut Imam Nawawi ini, ya, zikrullah itu bi ayyi sighatin kanat, ya. Jadi dengan sighat, dengan redaksi apa saja, ya. Monggo yang bapak-bapak suka, ya, kita itu kan biasanya punya wiridan itu membaca wirid-wirid tertentu itu silahkan yang bapak-bapak dan ibu-ibu biasa, ya. Ya, termasuk istighfar, astagfirullahaladzim, termasuk sholawat, silakan apa saja yang namanya redaksi zikir itu, intinya semuanya itu di dalam kerangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping dengan zikir, ya, di samping dengan zikir, di samping dengan redaksi yang tadi sudah saya sampaikan dengan zikir tadi itu, tahlil, tahmid, hauqalah, tasbih, ya. Ini Imam Nawawi masih menambahkan au bil munajati, ya. Ya, jadi zikir itu bisa dengan munajat. Ya, munajat itu apa? Atau munajat itu berbisik-bisik dengan Allah, gitu loh. Ya, mengadu kepada Allah, itu munajat, ya. Jadi ya berbisik-bisik, ya, berbisik-bisik mengadu kepada Allah itu. Nah, ka'an yakula. Nah, ini misalnya kalimat munajat itu diantaranya dicontohkan oleh Imam Nawawi. Misalnya ini kalimatnya ini agak panjang ini, ya. Ini salah satu bentuk munajat ini. Ya muhitha kulli malhufin nadahu. Wahai zat yang memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang cemas, yang memanggil-manggilnya, ya. Ya, maksudnya orang yang cemas itu kan biasa memanggil-manggil Allah, minta pertolongan kepada Allah, ya. Wa ya mujiba kulli mudtarrin da'ahu. Wahai zat, maksudnya ini ya Allah ini yang dipanggil Allah, tapi memanggilnya itu dengan kalimat-kalimat yang indah seperti ini. Wahai zat yang mengabulkan setiap orang-orang yang multorin dalam keadaan darurat begitu, ya, kepepet, ya, begitu, orang yang sangat butuh begitu, da'ahu yang memohon kepadanya, yang berdoa kepadanya. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu. Wahai zat yang maha halim. Maha halim itu maha aris, ya, maha, ya, agak susah itu kalau sabar, ya, sabar itu, tapi juga tidak sabar, ya, sabar bukan dalam pengertian sabar bahasa kita sehari-hari. Halim itu
tidak mudah marah. Itu halim. Ya. Jadi Allah itu kenapa kok maha halim? Karena Allah itu tidak mudah marah. Lalu tidak mudah menurunkan siksa, itu Allah. Ya. Halim itu sering diterjemahkan dengan aris dalam bahasa Indonesia itu, ya. Bukan alim lain. Kalau alim pinter, maha mengetahui. Halim itu sekali lagi intinya kenapa Allah itu disebut sebagai maha halim, karena Allah itu maha tidak mudah marah sehingga tidak mudah menurunkan siksa. Ya. Tidak seperti kita ini kan enggak. Ya. Anak kita salah sedikit marah, lalu kita hukum. Ya, ada orang salah sedikit marah, kita hukum. Ya. Ada bawahan kita salah sedikit marah, kita hukum. Allah tidak begitu, ya. Loh, kan seandainya Allah itu kok tidak maha halim, kita semua itu sudah dipites semua sama Allah kira-kira itu, ya. Wong ora karuan kabeh itu kita itu, ya. Ya, tapi betapa Allah itu maha halim, maha tidak cepat marah, tidak cepat menurunkan siksa. Ya, masih diberi kesempatan untuk beristighfar, diberi kesempatan untuk bertobat, ya. Ya memang ya pada saat-saat tertentu Allah ya menurunkan siksanya juga seperti yang sudah lakukan terhadap kaum terdahulu itu misalnya, ya, dengan menurunkan azab pada kaum terdahulu itu. Tapi sekali lagi prinsipnya Allah itu maha halim, ya, maha halim, tidak cepat menurunkan siksa itu, ya, sampai ditunda nanti di akhirat itu baru kemudian mendapatkan balasan itu, ya. Coba kalau misalnya Allah itu maha seneng nyiksa gitu, orang di dunia itu dipites kabeh kira-kira wisan. Banyak yang yaknah itu. Tapi Allah maha halim, ya, tidak cepat marah dan cepat menurunkan siksa itu, ya. Wahai zat yang maha halim, ya, yang tidak cepat menurunkan siksa, ala kulli dhi hafwatin asah, ya, terhadap setiap orang yang salah, yang durhaka kepadanya, ya. Wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, wahai zat yang memberikan kecukupan terhadap orang-orang yang memilih Allah dibandingkan dengan dunianya, ya. Nah, ini kalimat-kalimat munajat itu biasa seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang merupakan semacam sanjungan-sanjungan kepada Allah dengan ungkapan-ungkapan yang indah biasanya, ya, dan memang contoh-contoh kalimat-kalimat munajat itu seperti itu, ya, banyak sekali, ya, terutama oleh para wali, ya, itu banyak sekali model-model kalimat munajat itu, ya. Nah, lalu biasanya kalau sudah munajat seperti itu, sudah menyampaikan pujian-pujian seperti itu, lalu kemudian baru disusul dengan doa-doa, ya. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan doa, as'aluka, kami mohon kepadamu, baru kemudian doanya panjang. Waduh, ternyata sudah isya, ya. Wah, ya terpaksa berhenti di sini, ya. Jadi ini tadi sudah menunjukkan munajat yang isinya itu sesungguhnya sanjungan-sanjungan, ya, pujian-pujian akan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian baru di bagian berikutnya itu lalu diisi dengan doa permohonan. Ya, jadi pinter memang ini para ulama itu menyusun munajat tuh luar biasa, ya. Isinya pertama sanjungan-sanjungan kepada Allah, ujung-ujungnya meminta. Nah, ini permintaannya tidak bisa kita baca ini. Ini contoh yang diberikan oleh Imam Nawawi terkait dengan zikir pada Allah tadi itu. Baik, ya, maaf ini karena waktunya sudah isya, hanya sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.